Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini segala apa yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita harus banyak berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu zat yang maha alim dan zat maha hakim, dan yang maha tahu dan zat yang maha bijaksana, dan yang Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah masuk musim hujan, kemudian kita sudah merasakan sedikit banyak hujan yang sedang turun. Akan tetapi perlu kita ingatkan, masih banyaknya persepsi-persepsi, anggapan-anggapan yang keliru terhadap hujan. Ada yang masih mempersepsikan bahwa hujan sebagai suatu musibah, atau dipercaya bahwa hujan itu yang membuat adalah Mbah Narodo karena nguyuh kemudian hujan, ya. Maka dalam kesempatan malam ini saya akan mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada pribadi saya, tentang ayat-ayat dan sebagainya yang berhubungan dengan hujan, dengan harapan kita mempunyai persepsi yang benar terhadap hujan, sehingga kita akan bisa menggunakan pemahaman dengan baik dan benar, termasuk untuk membenarkan persepsi kita yang mungkin masih salah. Kita awali dengan suatu pertanyaan, siapa yang menurunkan hujan? Allah atau Mbah Narodo? Ya. Bagaimana Allah menurunkan hujan? Apakah bintik-bintik atau langsung disortir ke bumi? Ya, maka dengan belasasinya Allah menurunkan tidak langsung disortir ke bumi, tapi dengan bintik-bintik. Apa manfaatnya hujan sehingga nanti kita akan berpersepsi yang positif? Karena kalau orang itu tidak tahu manfaat sesuatu, biasanya persepsi yang negatif. Ya. Terus kita awali bahwa Allah menurunkan hujan dengan kadarnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan bumi yang telah mati. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala di surat An-Zukhruf surat yang ke-43 ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Walladzi nazala minas sama'i ma'an biqadar." Dan demi zat yang telah menurunkan dari langit ma'an
air biqadar dengan kadarnya, dengan ukurannya supaya terjadi kemaslahatan. Jadi awalnya Allah dan yang Maha Alim dan Hakim menciptakan segalanya itu biqadar dengan ukuran. Ukuran itu maksudnya untuk menimbulkan kemaslahatan. Contoh, kalau kita makan pakai sendok, sendoknya itu yang bisa masuk ke mulut kita, bukan sendok aspal kan malah nggak masuk, itu benar malah nggak masalah. Lah kodanya ya sendok biasa itu, Nah kemudian itu bisa berubah, bisa lebih banyak, lebih kecil karena apa? Karena sebabnya apa? Sebabnya karena perilaku manusia. Maka pada zaman Nabi Nuh, Allah menurunkan hujan tidak pakai qadar, tidak pakai ukuran, tapi berlebihan. Hujan cuma 40 hari 40 malam tidak reda. Hanya jadi banjir. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang maksiat kepada Allah satu sisi. Pada zaman Nabi Yusuf, kemudian diklaim Allah nggak menurunkan hujan sampai terjadi kekeringan, tumbuhan nggak ada yang hidup sampai terjadi kelaparan. Kenapa? Karena banyak orang yang maksiat. Jadi kalau orang itu tidak maksiat kepada orang lain, maka semua semesta alam ini akan diberikan Allah dengan kadar-kadarnya. Terus kemudian dengan kadar yang maslahat, fa'ansati barakalkan. Maka kemudian kami Allah dengan hujan tadi, kami hidupkan negeri-negeri, sawah-sawah, tanah-tanah yang awalnya mati, nggak ada penghidupan, nggak ada tumbuhan, kemudian jadi tumbuhan. Yang tumbuhan itu akan memberikan manfaat kepada para manusia. Kalau kita lihat di sebagian daerah wilayah yang ada hujan, ketika turun hujan maka kemudian para petani kemudian pergi ke sawah menanam berbagai macam tanaman-tanaman yang dengan tanaman itu kemudian didapat hasil yang nanti akan digunakan untuk menuju kebutuhan. Karena Tuhan demikian itu pula besok Allah akan mengeluarkan kamu dari kubur-kubur kamu. Seperti ketika hujan turun kemudian tumbuh namanya tumbuhan-tumbuhan tadi. Nah dengan ini sekali lagi Bapak Ibu, kita harus meyakini bersyukur bahwa Allah telah menurunkan hujan dengan kadarnya. Kadar ini jangan sampai kita rusak. Kenapa? Kalau kita rusak akan menimbulkan kemandurutan atau musibah atau bencana. Nah, bagaimana untuk tidak merusak qadar? Dengan cara kita mensyukuri, banyak beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah akan menjaga kemaslahatannya baik ketika hujan maupun ketika tidak hujan. Kemudian Allah menurunkan hujan untuk manusia dan binatang. Tidak cuma tapi juga pada binatang-binatang. Di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Huwallazi anzala minas samai ma'an." Dialah Allah Ta'ala dan yang telah menurunkan dari langit air hujan. Lakum buat kamu wahai manusia. Minhu syarabun, dari hujan tadi kalian bisa minum dan juga untuk kebutuhan yang lainnya. Dengan adanya hujan kemudian timbul mata air, kemudian muncul di permukaan, kita gunakan untuk minum, mandi, masak, bahkan untuk yang lainnya. Wa asajarul fitusimun, dan juga dari sebagian tadi untuk menyirami tanaman-tanaman yang dengan tanaman itu simun kalian menggembalakan ternak-ternak kamu. Tumbuhnya berbagai macam jenis tumbuhan termasuk suket atau rumput. Dengan rumput tadi kemudian orang-orang yang punya hewan-hewan gembalaan
bisa menggembala dalam jumlah yang banyak. Kemudian dengan hewan yang digembalkan tadi kita dapat berbagai macam hal, mulai dari susunya, dagingnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Makanya kita harus sadar bahwa hujan itu tidak hanya untuk manusia. Kemudian di hadis yang lain diterangkan, ketika Allah menahan hujan atau tidak menurunkan dalam waktu yang agak lama, kemudian Nabi bersabda, seandainya tidak karena binatang-binatang, maka Allah tidak turunkan hujan. Kenapa? Sebab dosanya manusia. Kadang-kadang hujan itu diturunkan untuk binatang-binatang biar bisa minum, utamanya binatang-binatang liar, ya, yang ada di hutan yang tidak disediakan oleh manusia. Itu kemudian mereka bisa minum di telaga-telaga dan sebagainya, termasuk untuk penyembuhan tumbuhan-tumbuhan tertentu seperti mangga. Rendah seperti Bapak Ibu, mangga itu sebagian penyembuhnya lewat air hujan yang turun, kemudian mengenai pada pohonnya, daunnya, bunganya, terus terjadi penyembuhan antara putih dengan benang sari, terus jadi mangga, terus kita makan dan yang lainnya, ya. Makanya monggo kita jangan egois arep jagung kok udan. Sing udan mboten nggih panjenengan tinggi tumbuh-tumbuhan, tinggi binatang yang lainnya. Yang itu juga ada di bumi ini, ya. Kita harus namanya adalah teposiro ataupun toleransi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kemudian tumbuhan dan binatang itu juga akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seandainya tidak ada hujan, kemudian tanahnya menjadi tandus, tidak ada tumbuhan, kemudian binatang juga banyak yang mati, kira-kira mereka akan makan apa? Ya, monggo kita harus banyak untuk berhusnudon kepada orang. Kemudian Allah menjadikan Adam terasa segar, tidak asing. Kalau panjenengan pas kodanan, kemudian ada yang sebagian masuk di mulut kita, rasanya nopo, lebih nopo asin, nopo segar, nopo ribut. Pernah lihat deh, rasanya bunyi kayu udah, bolak balik bunyi. Dengan nada bertanya di surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56, ayat 68 sampai 70, Allah berfirman, "Hai manusia, afa'altum ma'allati tasrobu." Bagaimana pendapatmu terhadap air yang kalian minum di daerah wilayah yang tidak punya sumber air? Contohnya sebagian kita ya, yang sedang di Wonogiri di sana Bapak Ibu, nggak ada sumber air. Hingga tiap orang itu punya talang, kemudian disatukan masuk di bak mandi, baknya besar, itu untuk kebutuhan minum. Ya, saya pernah di daerah Wonogiri itu minum teh itu aslinya bukan dari air sumur, tapi dari air hujan. Untungnya kayak teh bu. Kalau nggak kayak teh, campurnya kok air hujan, air digodok, kita orang air hujan, ya. Atau yang lainnya di daerah Afrika, teman saya lihat di sini, itu ada pohon yang besar, tinggi di daerah tandus. Itu kemudian dilubangi seperti telaga. Kemudian ketika musim hujan itu dimasukin air, ya, jadi dimasukkan dalam pohon yang besar. Nah, ketika mereka nanti pas musim kemarau, kemudian tinggalnya di dalam pohon tadi, yang boleh di lubangi yang cukup besar tadi. Di kota daerah Afrika Amerika. Sementara kita boleh entah mau hujan atau tidak, tinggal atau menikran alhamdulillah kalau untuk disyukuri, ya. Terus antum anzatuhu minal muzni, apakah awal manusia yang menurunkan hujan itu dari Allah? Suatu bahan yang tidak butuh jawab malah tidak, ya. Kalau ada namanya istilah hujan buatan, itu sebetulnya
Ketika awan-awan sudah mulai berkumpul, kemudian untuk disegerakan, manusia menaburkan serbuk-serbuk kimia untuk mempercepat hujan. Sehingga kalau nggak ada mendungnya, ya nggak akan bisa buat hujan buatan. Dan kalau sudah terjadi hujan buatan, akan jadi namanya hujan asam. Tidak normal, sebagaimana mestinya. Yang hujan asam itu kalau kena pohon, tumbuhan itu akan lanas, akan mati. Beda dengan hujan yang alami. Ya, jadi kalau manusia kemudian mensegerakan proses terjadinya hujan dengan cairan kimia, itu akan merusak hujan alami menjadi hujan asam. Maka kita bisa bedakan hal-hal yang diciptakan Allah dengan Rahman dan Rahimnya dengan buatan manusia. Am-nahnul munzilun, ataukah kalau yang menurunkannya, menurunkan hujan dari langit. Jadi dapatnya hanya Allah Ta'ala yang menjadikan hujan itu bisa masuk. Lau nasa'u ja'anau ujajan, seandainya kami Allah itu menghendaki, kalau akan menjadikan hujan itu hujan terasa asin. Seandainya hujan itu diberi rasa asin, maka akan menjadi kemadharatan, menjadi mafsadat atau hal yang dapat merugikan. Ya, mulai dari tumbuhan, bangunan, termasuk pakaian kita akan mudah rusak kalau hujannya diberi rasa asin atau kandungan garamnya tinggi. Maka kalau atas pun, maka kenapa tidak kalian bersyukur? Artinya kalau kami Allah sudah menurunkan hujan dengan berbagai macam kemaslahatannya, maka sepantasnya kalian itu bersyukur. Diturunkan dengan kodarnya, dengan rasa sekar, tidak ada hasilnya yang dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan juga dapat digunakan untuk kita minum dan sebagainya, maka itu perlu kita syukur. Jangan sampai kita kufuri, karena kalau kita kufuri akan berubah menjadi madharat atau mafsadat yang akan menjadikan hidup kita menjadi susah. Hujannya dibanyakkan akan jadi banjir, atau kalau ditahan nggak ada hujan kita jadi kekeringan dan sebagainya. Ya. Terus kemudian selanjutnya proses terjadinya hujan. Di surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-43, Allah berfirman, wahai manusia, alam tahu, adakah tidak kalian melihat, memperhatikan, An-Nawha yurji sahabat, sesungguhnya Allah yang telah mengumpulkan awan. Kalau menurut guru geografi, hujan itu awalnya dari proses penguapan dari laut, sungai dan sebagainya, kena sinar kemudian naik baik. Nah itu nggak ketoro, dalam uap-uap yang kita nggak tahu-tahu sudah membut di atas. Seandainya, air di laut langsung naik semuanya, kira-kira akan jadi apa? Jadi masalah. Ya. Rumah yang itu baik tahu, kemudian itu bertumpuk-tumpuk satu dengan yang lainnya, sehingga semakin tebal, semakin berat. Rumah yang itu rupaman, kemudian Allah menjadikan hujan pada waktu yang keluar bintik-bintiknya tadi dari sela-sela awan tadi. Keluarnya bintik-bintik, bukan dicorkan secara langsung. Kalau kita lihat namanya air terjun, nah itu di taman dan sebagainya. Seandainya hujan itu modelnya seperti air terjun, terjun dari langit langsung kena bumi, bagi anak manusia kena jauh akan langsung hancur. Kenapa? Saking banyaknya air hujan yang ditumpahkan. Ya. Kemudian wa yanzilu minas sama'i min jibalin, dan Allah juga menurunkan
dari langit, min jibalin, dari bintik-bintik es, ada yang namanya hujan es. Pernah di Pusman itu hujan es itu esnya sekepal orang berbeda, kena kaca langsung kacanya pecah. Untuk menunjukkan kalau Allah sudah merubah kodanya, yang turun bukan bintik tapi es sekepal ini, ya. Kena kaca mobil langsung pecah, kaca mobil kena genteng, gentengnya pecah. Kena manusia pecah. Kalau kita sadari, ya. Kemudian aizu bimayasa, kemudian Allah akan memberikan, mengenakan atau menurunkan air hujan tadi kepada orang-orang yang dikehendaki, lalu amanat dan menghilangkan atau menghilangkan dari yang dikehendaki. Ada satu kisah nanti yang melatar belakangi tentang masalah surat Al-Kahfi. Ada suatu daerah Bapak Ibu yang itu untuk daerah pertanian. Sudah lama enggak hujan sehingga tanahnya beruk. Nanti beruk. Beruk enggak ditanami karena enggak ada air. Tapi ada satu sawah, ya, yang itu tetap ditanami. Kenapa? Karena ada airnya. Dari mana? Dari langit. Ya. Ada suatu suara. Kata situ itu suaranya suara, ada awan yang hujan datang. Di atasnya sawah kemudian turun hujan. Hujan itu cuma di sawah itu, yang lainnya nggak ada hujan. Kemudian ditanya kepada pemiliknya, ya pemilik sawah, kenapa sawah yang kotor diturun hujan yang tidak? Karena sawah saya itu kalau panen ada saya bagi 3, ya. Sepertiga untuk infak sedekah, sepertiga untuk biaya proses produksi tahun berikutnya, sepertiga untuk keluarga. Jadi dia itu bisa infak diangkat sampai sepertiga, sehingga itu nanti kemudian menjadi kelebihan orang itu diberi pertolongan Allah. Jadi simpulannya hujan itu juga diperintah Allah untuk turun di waktu perintahnya Allah. Ya. Kadang mendungnya di sini pakai jatuhnya di sana, atau mendungnya di sana jatuhnya di sini. Ya. Itu adalah karena Allah bukan salah yang lain. Ya. Ada juga yang kemudian menolak hujan, mau punya hajat, terus tolaknya ditolak hujannya. Loh, kalau Allah itu sudah mengenali ya akan turun hujan, membuat ditolak dengan berbagai macam usaha. Ya. Kemudian dari ini maka monggo kita semuanya berusaha untuk memahami keagungan Allah, kehebatan Allah dalam menciptakan hujan. Contoh lagi Bapak Ibu, kalau pas ketika pas kemarau, seorang petani yang hanya untuk ngelep 1 petak sawah pakai diesel itu kira-kira butuh berapa jam? 1 petak saja, ya, tidak cukup 3 jam. Sedangkan kalau turun jam 3 jam tidak cuma 1 petak, Pak, kecamatan itu bisa rokok semua. Ya, berarti Allah lebih hebat dibanding dengan manusia. Makanya pentingnya kita mengakui kehebatan Allah, mentakdirkan Allah dengan cara banyak ibadah kepada Allah. Kemudian dengan hujan, ada orang yang beriman dan kafir kepada Allah, tergantung persepsi dia kepada hujan. Dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ya, ketika di suatu malam Nabi dan sahabat berada di Hudaybiyah, kemudian turun hujan. Kemudian Nabi bersabda, bertanya kepada sahabat-sahabat, hal takruna ma dzaqala hukum, wahai sahabat-sahabat, apakah kamu tahu apa yang difirmankan Allah Ta'ala? Terus sahabat matur, Allahu a'lam. Jadi sahabat itu adabnya kalau ditanya Nabi tidak menjawab. Kenapa? Untuk menghormati, bisa jadi Nabi sudah punya jawabannya. Oh Allah dan Allah beritahu. Terus
Nabi menjelaskan asbaka min ibadi mu'min wa bi kafir. Pagi-pagi tadi setelah di malam turun hujan, pagi-pagi tadi ada hamba Allah yang iman dan ada orang yang kafir. Lalu bisa bentuk bagaimana lagi? Fa'amman man qala, maka ada pun orang yang berkata berkaitan motif Nabi Fadlillah wa birahmati. Oh, kami dihujani, diberi hujan dengan fadilah, dengan karunia, dengan Allah wa rahmati dan rahmatnya. Jadi dia menganggap bahwa hujan itu adalah fadilah dan rahmatnya Allah. Fadlan kamu maka itu orang yang dia beriman kepadaku, wa kalau dikau dan dia kafir kepada bintang-bintang. Jadi siapapun termasuk kita Bapak Ibu, kalau meyakini bahwa hujan itu datangnya dari Allah, bukan dari bintang-bintang, bukan oleh Nyi Roro Kidul, bukan oleh yang lainnya Mbah Noto, maka itu orang yang iman kepada Allah dan kafir kepada bintang atau selain Allah. Wa amman man qala, dan ada pun orang yang dia berkata motifna kami diturun hujan binoi kada wa kada, dengan sebab bintang ini dan bintang itu, merasa bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang-bintang atau ada kepercayaan yang lainnya, ya. Oh, kamu hujan karena gunung ini, gunung itu, atau karena pemimpin dan pemimpin itu dan sebagainya, maka faldan kafirun bi, maka itu adalah orang-orang yang itu kafir kepada Allah. Wa mu'minun bi, dan mereka orang yang beriman kepada bintang-bintang atau selain Allah. Ya, makanya dalam segala apapun termasuk hujan, kita jangan sampai punya kemusyrikan kepada selain Allah. Harus yakin bahwa hujan itu yang menurunkan Allah. Bintang-bintang, malaikat, nabi dan rasul tidak mampu untuk menurunkan hujan. Nanti Bapak Ibu menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, nanti ada namanya Dajjal. Ya. Salah satu fitnah yang besar, Dajjal itu punya kekuasaan yang luar biasa. Ketika Dajjal datang di suatu tempat, malaikat disuruh untuk kafir kepada Allah. Kalau nggak bisa, kemudian disulap dan tadi menjadi daerah yang tangguh, semuanya mati. Ya, itu Dajjal. Terus kalau mereka beriman kepada Dajjal, kalau kepada Allah Ta'ala, kemudian disulap menjadi hidup kembali. Ya. Bahkan ada orang yang disiksa, sudah mati, kemudian dihidupkan Dajjal. Ya, itu namanya fitnah Dajjal. Begitu besarnya. Ya. Makanya kita harus bertakabur kepada fitnahnya Dajjal sebagai yang diajarkan Nabi. Terus kemudian kalau kita terangkan pada zaman sekarang, umpamanya saja, masih banyak orang punya pertanyaan, seandainya mendungnya sudah mentiup, terus ada orang yang maaf saja maka satu ritual kemudian mendungnya hilang semua, wah baik, ampun tenang, mendung sakmono hilang kabeh, sebagainya. Itu namanya ujian. Itu baru cucunya Dajjal, belum Dajjal, ya. Atau yang lainnya, tidak ada hujan, kemudian ada orang yang malam ritual kemudian datang mendung kemudian hujan, ya. Itu juga begitu, itu suatu ujian. Nah, kok bisa begitu? Karena suatu dikehendaki Allah juga untuk menunjukkan pada keyakinan hambanya. Nah, kalau Allah tidak mau, ya meskipun kita berkumpul untuk mendatangkan hujan, ya tidak akan ada hujan.
kalau orang menghendaki. Dan sebaliknya, meskipun mereka berkumpul untuk menolak hujan, tapi kalau Allah sudah menghendaki hujan, ya tetap akan hujan. Hanya untuk dalam kehidupan memang banyak ujian-ujian, utamanya ujian keimanan kita. Maka pentingnya kita selalu untuk mencari ilmu supaya kita diberi pengetahuan oleh Allah dengan pengetahuan yang benar. Ya. Jangan sampai mempunyai persepsi-persepsi yang buruk, utamanya tentang masalah keimanan kepada Allah. Contoh lagi, contohnya bab masalah kematian atau rezeki. Siapa yang mematikan manusia itu? Ya Allah lewat malaikatnya. Tapi ada yang kadang-kadang menjadi sanksi. Yang pun Pak Di, yang tuani Pak Mbah Niko aja sedo lai so-so. Makanya cepatnya limo, guntai di kabeh. Sehingga nggak bisa mati-mati. Itu kan beranggapan cekelan itu lebih baik dibanding dengan malaikat maut. Padahal kita yakin idza jaa ajaluha la yastanazara la yastaqimu. Seandainya sudah datang waktu ajalnya, yang guntai itu siapapun ya tidak akan mampu, nggak mampu untuk diundurkan dan diajukan, nggak mampu. Ya, mengakidah sebetulnya harus kita kuatkan. Jangan sampai kita mempunyai akidah yang menyimpang, meskipun dalam fenomena kesehatan ya muncul seperti tadi, termasuk juga rezeki juga begitu. Ya, makanya penting yang kita harus banyak-banyak untuk mengaji biar kita diberi orang kekuatan akidah yang kuat. Terus kemudian ini ada syair tentang hujan. Hujan adalah rahmatnya, bukan bencananya. Namun bisa berubah menjadi bencana jika siapa durhaka kepadanya. Butiran air turun dari langit, menyirami bumi yang sedang menjadi. Karena kemarau panjang yang melejit, rekrutan sampai ke bukit-bukit. Allahumma shayban nafi'an. Itulah doa yang selanjutnya dipanjatkan supaya hujan menimbulkan keberkahan, memberi manfaat kepada hamba Ar-Rahman. Namun masih banyak yang salah persepsi. Hujan dianggap sebagai penghalang diri, sehingga sering dicaci maki. Akhirnya ketika turun tidak akan berhenti. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk kita harus semuanya mempunyai persepsi yang benar terhadap hujan. Jangan sampai punya persepsi yang salah. Kalau kita masih punya persepsi yang salah, itu yang kadang-kadang akan mengubah keberkahan hujan menjadi musibah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.